buku umur yang kedua. Umur yang kedua adalah kondisi di mana kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Pahala terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Itulah umur yang kedua. Umur di mana kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Nah, seperti ini butuh untuk diperjuangkan. Dalam arti dipersiapkan. Karena kalau manusia tidak persiapan, mungkin dia tidak punya peluang itu. Terutama mohon maaf, ketika yang bersangkutan hanya berpikir mengumpulkan, tapi tidak pernah berpikir memanfaatkan pasca kematian. Kemudian Bapak Ibu saya ajak untuk langsung menuju halaman berapa ini? Halaman 43. Saya ajak Anda untuk membaca tentang 10 amalan yang tidak terputus pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mencatat amal kita, tapi Allah juga mencatat apa yang dicatat, pengaruh dari amal kita. Yang dicatat oleh Allah. Yang dicatat itu ada dua ya. Pertama apa? Amal, dan yang kedua pengaruh dari amal. Allah mencatat amal dan berikut pengaruh dari amal. Tayyib. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Allah mencatat apa yang kita kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, dan dampak dari apa yang kita kerjakan. Sehingga amal baik kemudian memberikan dampak baik. Maka yang dicatat oleh Allah dua, dia mendapatkan catatan amal baik dan juga dampak dari amal kebaikan itu. Nah, tidak semua amal memberikan dampak baik. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja amal yang bisa memberikan dampak baik, yang itu akan menghasilkan pahala yang abadi. Orangnya walaupun sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Sebelumnya ada satu penjelasan bagus dari Ibnu Qayyim ya, berkaitan dengan amal dan pengaruh amal. Ada aktivitas mubah. Tapi aktivitas mubah ini menghasilkan ibadah. Ya? Sehingga dia berpahala. Seorang mukmin terkadang melakukan aktivitas mubah, kemudian itu menyebabkan dia melakukan ibadah dan dia dapat pahala dari ibadah itu. Sebagai contoh, dapat duit 500.000. Lalu orang membaca hamdalah. Dia membaca alhamdulillah. Ya. Kemudian dari sini dia dapat pahala. Pertanyaannya, mana yang lebih bertahan? 500.000 atau hamdalahnya? Kenapa, Pak? 500.000 di Surabaya habis selama berapa bulan? Setengah jam, Masya Allah. Ibu-ibu megang 500.000 masuk swalayan itu gemeteran. Grogi ini, jangan-jangan duitnya enggak. 500.000 masuk swalayan itu grogi. Padahal 500.000 kalau masuk masjid kelihatannya apa, Pak? Wah, banyak sekali.
Maka kita punya standar yang berbeda. 500.000 masuk pasar dredeg, 500.000 masuk masjid rasanya wis gagah ya. Nah, Anda bisa pastikan 500.000 habis dalam waktu sekian jam, tapi bacaan hamdalah ini abadi. Allah Subhanahu wa taala abadikan pahala sang hamba ketika dia bersyukur kepada Allah. Itulah yang disebut oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, wal baqiyatus salihatu khairun, wal baqiyatus salihatu, gimana lanjutannya? Di surat Al-Kahfi. Coba lanjut. Khairun inda rabbika thawabau wal baqiyatus salihatu. Saya buka ayatnya saja daripada keliru. Nek wis kadung lali ya ra iso dieling-eling ya. Bismillah. Allah sebut ini sebagai al-baqiyat as-salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat disebut al-baqiyatus salihat. Al-baqiyat artinya yang bertahan. As-salihat yang amal yang baik. Amal baik, amal saleh yang bertahan. Khairun 'inda rabbika, itulah yang terbaik di sisi Rabbmu. Thawaban, pahalanya. Wa khairun amala, dan harapan yang paling baik. Amal di sini beda dengan amal. Kalau amal artinya perbuatan, kalau amal artinya harapan, cita-cita. Tayyib. Jadi saat kita melakukan hal yang mubah, tapi hal yang mubah itu menghasilkan ibadah, maka sejatinya yang lebih abadi adalah ibadahnya. Sehingga Bapak nerima nikmat apapun bentuknya, nikmat berupa materi, lalu Bapak bersyukur kepada Allah, yang abadi sejatinya yang mana? Syukur. Ya. Sementara nikmat materi tadi sebentar lagi bisa habis. Nah, selanjutnya kita lihat ini. 10 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Mikrofon ada di mana? Mikrofon satu. Nah, boleh dipindah ke belakang. Nah, bisa dibaca, Pak. Minta tolong dibacakan. Belakang ini, soft nomor 2. Paling kanan. Nanti diurutkan. Dapat hadiah. Dapat hadiah langsung. Alhamdulillah. 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 Mana yang lebih abadi? Alhamdulillah. Hadiahnya sebentar lagi habis. Begitu dikasihkan istrinya kan sudah selesai. Baik, silakan Bapak. Halaman, Bapak ada bukunya? Ada. Halaman 43. Atau baca di depan boleh? Di buku boleh, depan boleh. Silakan. Dibuka aja Pak. Pak Ustadz. 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal soleh. Mereka hanya bisa menunggu dari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur, mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan pahalanya akan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak terhenti. Pahala mereka terus berdatangan. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Amal yang pahalanya tidak pernah putus,
walaupun pelakunya sudah meninggal, jumlahnya cukup banyak. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis beliau diantaranya. Baik. Nah, Bapak pensiunan Pak? Sampai kapan orang pensiunan itu dikasih uang pensiunan? Sampai mati. Begitu dia mati, diteruskan ke istrinya. Maka ada pensiun terusan. Dan itu pun hanya dinikmati sepanjang hidup sang istri. Atau sebelum sang istri nikah lagi. Aturannya kan kayak gitu ya. Begitu dia nikah lagi, maka diputus pensiunannya. Baik. Selanjutnya, pensiunan bagi orang mukmin itu apa, Pak? Di saat dia meninggal sudah tidak beramal, tapi pahalanya tidak berhenti. Yang tadi kita sebutkan ya. Orangnya bersemayam di alam kubur, namun amalnya terus berdatangan, pahalanya tidak pernah putus. Sampai kapan? Tidak ada ujungnya, karena batasan itu adalah sampai amalan tersebut tetap bertahan hingga kemudian Allah hentikan sesuai yang Allah kehendaki, atau ujungnya adalah kiamat. Oleh karena itu ada manusia yang pahalanya tidak pernah putus, yang ditugaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Engkau Muhammad mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kenapa? Karena amalnya Nabi SAW itu berupa pendidikan. Dan ilmunya dipraktekkan oleh seluruh umatnya sampai akhir zaman. Karena setiap umatnya yang beramal, maka Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya. Nah sekarang apa saja amal yang pahalanya tidak pernah putus? Coba kita baca detailnya sebagai berikut. Ada 4 hadis yang menyebutkan tentang pahala amal yang tidak pernah putus. Hadis pertama Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan putus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Hadis kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 hal yang pahala terus mengalir untuk sang hamba meskipun dia sudah mati, wa huwa fi qabrihi, dan dia berada di alam kuburnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan 7 amalan itu. Yang pertama, man 'allama ilman, 1, yang mengajarkan ilmu agama. Au ajra nahron, atau membuat parit, 2. Au hafara bi'ron, atau menggali sumur, 3. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma, 4. Au bana masjidan, atau bangun masjid, 5. Au waratha mushafan, atau dia meninggalkan mushaf, berapa? 6. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah kematiannya, 7. Baik. Tadi hadis yang Abu Hurairah ada 3, ini ada 7. Tapi kan ada yang berulang ya. Ada yang berulang. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang tetap menyusul pahalanya meskipun dia sudah mati. Ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia sebarkan. Waladan salihan tarakah, anak soleh yang dia tinggalkan. Nomor 2. Wa mushafan warrathah, mushaf yang dia wakafkan. Nomor 3. Au masjidan bana, masjid yang dia bangun. Nomor 4. Au baitan libni sabilin, atau
rumah untuk Ibnu Sabil, nomor 5. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, 6. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatih, atau sedekah yang dia keluarkan saat masih hidup dan masih sehat, 7. Udah? Sekarang coba dihitung Pak, dari total yang tadi sudah kita baca. Betul enggak jumlahnya ada 10? Nah, baik, coba dihitung. Amalan yang pahalanya terus mengalir. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan. 4. Wakaf mushaf. Ya, 5. Tadi sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat tadi. Mengalirkan sungai, membuat parit. Ya, 5 ya, membuat parit atau mengalirkan sungai. 6. Buat sumur. 7. Nanam kurma. 8. Bangun masjid. 9. Bangun rumah untuk Ibnu Sabil. 10. Sedekah jariah tadi sudah. Sedekah ketika masih hidup, maksudnya sedekah jariah. Nomor 10. Mushaf sudah. Anak tadi sudah kita sebutkan. Jihad fisabilillah. Nah, jihad itu di bagian akhir, yang kita sebutkan di bagian ujung. Sehingga 9 amal yang tidak pernah putus, yang ada nasnya dari hadis, yang disebutkan oleh Nabi SAW, bisa dilakukan oleh siapapun selain jihad. Mulai dari sedekah jariah, ilmu bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan, mengalirkan sungai, kemudian membuat sumur, menanam pohon, membuat masjid, lalu wakaf mushaf, dan buat rumah Ibnu Sabil. Banyak Pak? Banyak. Nah, kita punya prinsip begini. Nek raiso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ambil salah satu yang mampu Anda kerjakan. Wah Mas, nek aku kon koyo ngono kabeh, ra sanggup aku Mas. Bangun masjid, bangun rumah Ibnu Sabil, bangun ini, wah gak sanggup. Ya sudah, nek raiso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Itu prinsip. Maka kalau ada warna-warni amal, kita miliki prinsip. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nah, sekarang kita akan berikan rincian sebagai berikut. Di bawah itu ada ya. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah dan aturan Allah. Itulah ilmu agama. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya, termasuk yang mengajarkan halal haram. Itulah ilmu apa? Agama. Dengan melihat pentingnya ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan orang yang memberi ilmu, yaitu para ulama. Yang mereka adalah manusia yang banyak menyebarkan ilmu bagi masyarakat. Kemuliaan itu membuat mereka mulia di hadapan masyarakat secara umum. Jadi begini ya, ada 2 orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran derajatnya diangkat. 1, orang mukmin. 2, orang berilmu. Padahal orang berilmu ini mukmin enggak? Mukmin juga. Maka orang berilmu diangkat derajatnya 2 kali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Padahal orang yang berilmu ini juga beriman, maka dia diangkat 2 kali. Diangkat sebagai orang mukmin dan diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu. Bahkan gara-gara ilmu menyebabkan hukum halal haram. Coba ini ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berburu. Di surat Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, yang dihalalkan bagi kalian adalah makanan-makanan yang baik. Wa ma 'allamtum, dan apa yang kalian ajarkan minal jawarihi mukallibin, kepada anjing buruan kalian. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, kalian ajarkan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Baik. Jadi maksud ayat ini, anjing kalau berburu itu ada dua. Pertama, anjing yang sudah diajari berburu, dan yang kedua, anjing yang belum diajari. Yang sudah diajari ini berarti anjing berilmu. Yang belum diajari berarti dia belum berilmu. Gara-gara seperti ini beda status. Gigitan anjing pemburu yang sudah diajari halal. Gigitan anjing pemburu yang belum diajari haram. Maka ilmu bisa menyebabkan sesuatu yang haram jadi halal, dan karena orang tidak punya ilmu, yang halal jadi haram. Jika ilmu bisa bermanfaat bagi anjing, apalagi bagi manusia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah ilmu yang bermanfaat, berikutnya adalah amalan berupa mengalirkan sungai. Nah, kalau mengalirkan sungai kan gak sanggup kita Pak, bikin sungai ya itu pemerintah. Kalau masyarakat biasa kan gak bisa. Nah, mungkin masyarakat biasa ini saya sebutkan, pipanisasi. Gimana agar air di sana bisa sampai ke kampung sebelah. Dan itu butuh effort. Maka kalau pakai sungai nggak mungkin. Yang paling gampang apa? Pakai pipa. Proyek pipanisasi itu selama dia dimanfaatkan oleh masyarakat dan bertahan, maka pahalanya akan terus mengalir. Pernah ikut pipanisasi Pak? Belum? Sama ya, saya juga belum. Ya mungkin kalaupun kita tidak bisa ikut terlibat secara fisik, Anda bisa terlibat secara materi, didanai. Butuh pipa berapa? 100. Butuh pipa sekian. Baik, saya nyumbang 10, ada yang nyumbang 20, ada yang nyumbang sekian. Lalu kita pasang pipa untuk menyambungkan air. Siapapun yang terlibat punya amalan yang terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, membuat sumur. Nah, yang dimaksud membuat sumur di sini adalah sumur yang bisa diakses orang lain. Kalau sumurnya sumur pribadi ya sama seperti kendaraan pribadi atau fasilitas pribadi. Tapi membuat sumur yang pahalanya terus mengalir adalah sumur yang apa? Bisa diakses oleh orang lain. Di daerah pegunungan air susah. Kalau bikin sumur di situ berapa? Wah, ini agak dalam ya Mas. Ya kurang lebih 100-an juta. Baik, saya buatkan satu. Dibuatkan sumur habis kurang lebih 80-an juta. Jadi sumur dan masyarakat bisa ngambil air di situ. Insya Allah ya, amal yang bersangkutan akan terus mengalir. Maka orang-orang dulu ada yang bikin sumur tua. Jadi peninggalan. Sunan ini punya sumur, sunan ini punya sumur, sunan ini punya sumur. Tapi disalahgunakan. Airnya diapain? Hah? Airnya, air itu suci ya. Air hotel ini juga suci. Ini air suci enggak Pak? Hah? Suci. Suci dan mensucikan. Maka boleh diminum. Apakah air ini bisa jadi obat? Bisa? Bisa. Semua air bisa jadi obat. Obat ngelak ya. Anda kehausan minum air. Maka air ini jadi
obat. Baik. Satu-satunya air yang dijamin dia bisa bermanfaat untuk segalanya adalah Zam-Zam. Hanya itu. Selain itu tidak ada. Ada air yang lain Pak? Tidak ada. Hanya air Zam-Zam. Allah Subhanahu wa taala sediakan Zam-Zam sebagai anugerah bagi umat manusia. Sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari Zam-Zam. Nabi SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu mendapatkan manfaat atau manfaatnya sebagaimana niat orang yang meminumnya. Maka jangan buat saingan untuk Zam-Zam. Itu namanya Zam-Zam oplosan. Mau diambil dari sumur Kanjeng Sunten, Kanjeng Sinten, nggak boleh semuanya. Tidak boleh nyaingi Zam-Zam. Nah, mereka yang nggak bisa nyaingi Zam-Zam itu membuat aturan sendiri. Kalau kamu berhasil untuk berziarah kepada 9 wali, maka nilainya sama dengan umroh. Dan nek gawa banyu Zam-Zam. Tidak ada kelebihan bagasi. Mau numpak bis? La haula wala quwata illa billah. Baik. Ini ada satu hadis tentang keutamaan memberi minum ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun bi tariqin ishtadda alaihi al-atash." Ada orang yang pernah mengalami kehausan yang sangat parah. Fawajada bi'ran, kemudian dia ketemu sumur. Fanazala biha fasyariba. Lalu dia turun ke sumur tadi, kemudian minum air sumur itu. Tsumma kharaja, kemudian orang ini naik. Fa idza kalbun yalhath. Tiba-tiba ada anjing yang sedang yalhath. Yalhath itu melet ya. Apa? Menjulurkan lidahnya. Ya'kulus sara, dia menjilati tanah. Minal atash, karena saking hausnya. Faqala rajul, maka orang ini berpikir, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana balagha minni. Anjing ini kehausan seperti saya tadi mengalami kehausan. Fanazalal bi'ra, akhirnya orang itu turun ke sumur. Famala khuffahu ma'an, kemudian dia isi sepatunya dengan air. Fasaqal kalba, lalu dikasihkan ke anjing. Bapak bisa bayangin ya, orang itu masuk ke dalam sumur, jadi sumurnya masuk ke bawah begitu, bukan ke lorong gini ya, kayak gua, tapi masuk ke bawah, makanya anjingnya nggak bisa turun. Sudah, ini bawa airnya pakai apa? Pakai mulut? Wah, nggak bisa pakai mulut. Masa bawa air pakai mulut? Digembol karo klambine, oh, nggak bisa. Bisanya pakai sepatu. Pertanyaannya, ketika dia membawa air pakai sepatu, itu sepatunya ditaruh mana Pak? Digigit. Sepatunya digigit. Dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian digigit, terus dia naik. Karena kan naik butuh 2 tangan. Sampai di atas dikasihkan ke anjing. Fasyakarallahu lah. Maka Allah berterima kasih kepada sikap orang ini. Faghafaralah. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Jika memberi minum memberi minum anjing bisa mendapatkan ampunan dosa, apalagi memberi minum manusia. Baik memberi minum keluarganya maupun yang lainnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran, apakah kita bisa dapat pahala ketika kita berbuat baik kepada binatang? Faqala, kata Nabi SAW, fi kulli dhati kabidin radbatin ajrun. Setiap kamu berbuat baik kepada makhluk hidup, ada pahalanya. Walhamdulillah. Ada yang punya piaraan? Sapi, kucing. Surabaya kok miara sapi ya. Kucing, terus ayam, punya piaraan burung dan seterusnya, termasuk ikan. Bapak berbuat baik kepada binatang piaraan dapat
pahala. Jika diniatkan untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Baik. Selanjutnya, menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena usianya panjang. Bisa jadi antara yang nanam dengan yang menikmati orangnya beda. Kadang orang berpikir seperti ini, ya, apa nandur engko lah aku ramangan. Ya. Loh Bapak salah. Tetap tandur. Tapi nanti yang makan siapa Pak Wong? Pohon ini juga lama berbuahnya. Kalaupun Anda tidak makan, nanti Anda dapat pahala dari setiap orang yang makan. Nah, ada pohon yang usianya panjang, klopo. Terus apa lagi? Mangga itu pendek. Mangga sama manusia jauh lebih panjang manusia. Mangga itu berapa tahun? 5 tahun? Sudah nggak produktif ya? 10 tahun? Mangga itu paling 10 tahun sudah tidak produktif, sudah harus ditebang. Yang lebih panjang, misalnya kelapa. Di tempat kami itu ada pohon, siapapun yang nanam pasti yang menikmati cucunya, Pak. Bukan orangnya. Saking panjangnya, siwalan. Ya, pernah tahu? Makanya pohon ini mulai langka karena banyak ditebangi kayunya untuk bangunan. Karena pohon ini untuk tumbuh dan bisa menghasilkan itu butuh waktu mungkin 10 tahun ke atas. Lama sekali. Dan saya orang Lamongan, sekitar rumah kami itu banyak sekali siwalan. Baik. Nah, orang kalau nanam pohon itu yang menikmati orang lain. Coba lihat hadis berikut ini. Kalau kita nanam pohon apapun, kemudian dinikmati oleh yang lain. Nabi SAW bersabda, Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Apabila seorang muslim menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau dia menanam tanaman, wa ya'kulu minhu tayrun, kemudian diserang burung atau dimakan manusia atau binatang, illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Jadi pahala sedekah. Nandur pari, kedisi antikus. Berarti gimana? Sedekah pada? Enggak. Tikus kok disedekahi? Dapat pahala enggak pemiliknya? Dapat. Atau diserang burung, pemiliknya dapat pahala. Karena siapapun yang makan dari apa yang kamu tanam, kau akan dapat pahala. Padahal ya, kita perlu tahu, saat kita nanam yang menumbuhkan siapa? Allah. Nah, berikutnya bangun masjid, insya Allah juga cukup jelas ya. Dan Nabi SAW memberikan motivasi. Man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid untuk Allah, yabtaghi bihi wajah Allah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan untuknya satu rumah di surga. Bangun masjid digantikan oleh Allah, dibangunkan satu rumah di surga. Saya nggak bisa bangun masjid Pak. Ya sudah kalau begitu ikut iuran bangun masjid. Sehingga punya 0,0000000% dari masjid A, dari masjid B. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus ya. Bagian mana yang lebih abadi? Tanah. Maka kalau ada pembukaan wakaf, Anda ikut terlibat, insya Allah wakaf tanah itu paling permanen. Wakaf mushaf, termasuk nggak ini Pak? Termasuk. Tapi ya tolong sasarannya harus tepat. Sehingga siapa penerima wakaf mushaf itu pastikan orang yang rajin baca Quran. Tapi kalau tidak pernah baca Quran, ya mohon maaf, bisa jadi pahalanya kurang maksimal. Quran dibaca setahun sekali. Pas Ramadan tok. Tanggal 29 Ramadan udah ditutup. Masukkan lemari sampai jumpa tahun depan.
Nasib Quran di rumah kayak gitu? Ada? Ada. Masya Allah. Maka kalau Anda wakaf Quran, pilih yang rajin baca Quran. Siapa ini? Anak tahfidz Quran. Cari, ma'at tahfidz mana? Ini. Tanya ke mereka, butuh Quran enggak? Butuh, kasih. Mumpung ini anak tahfidz itu kalau bapak kasih mushaf Al-Quran itu dia pegangi terus, itu nanti yang ngasih Quran akan dapat pahalanya. Dan anak tahfidz itu kalau sudah megang satu Quran dia tidak akan pindah ke yang lain. Karena salah satu aturan dalam menghafal Qurannya tidak boleh gonta-ganti. Kalau gonta-ganti kacau hafalannya. Nah, selanjutnya anak soleh. Anak soleh adalah harta yang sangat bernilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Karena setiap orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala orang itu, amal dari anak itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ilal hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak orang ke jalan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakan? Apakah anak preman tidak termasuk? Anda sudah ngantuk? Ngantuk nggak Pak? Gimana Ustaz? Lanjut. Kasihan yang ngantuk ini. Satu ngantuk, dua ngantuk, itu menular ke depan masalahnya. Es breaking dulu. Kopinya masih nggak? Masih ada? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Udah seger katanya. Lanjut ya. Pertanyaannya, Nabi SAW mengatakan waladan salihan yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kalau yang mendoakan itu anak preman, apakah orang tuanya dapat pahala? Dapat atau tidak? Kenapa? Anaknya nggak soleh. Jadi ada orang tua punya anak, nah anaknya ini nggak soleh. Mungkin sholatnya bolong-bolong, puasanya juga bolong-bolong, jarang ke masjid, bahkan kadang maling, mencuri, bahkan kadang dia berbuat kriminal dan seterusnya. Tapi dia eling wong tua, mendoakan orang tua. Kira-kira doanya sampai enggak? Enggak sampai? Sampai atau tidak? Kenapa sampai? Padahal dia bukan anak soleh. Nah, Nabi SAW menyebut anak soleh karena berkaitan dengan masalah intensitas dan keseriusan. Anak itu kalau tidak dididik dengan agama, begitu wong tuane mati, Pak, sing dieling-eling mong warisan. Dia tidak berpikir tentang keselamatan orang tuanya di hari kiamat, keselamatan orang tuanya di alam kubur. Sampai pun ketika orang tuanya punya utang, dia tidak berusaha untuk melunasi. Bahkan ketika ditagih, ini loh bukti bapakmu dulu pernah punya utang kayak gini. Saya mau nagih utang bapakmu. Ragelem dia bayar. Tidak mau Mbak bayar. Kenapa? Sayang kepada harta. Tapi kalau anak itu soleh, dia akan selalu ingat orang tuanya dan tidak dibatasi waktu. Kalau yang nggak soleh, cuman hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-7, kemudian ke-40, 100, nyewu, wes. Berapa kali itu? Dia hanya ingat orang tuanya di momentum seperti itu. Begitu nyewu, rampung. Karena kuburannya sudah dikasih selimut, kijing. Ada orang yang bermimpi, dalam mimpinya dia bilang,
saya ketemu bapak. Terus bapak minta diselimuti. Katanya kademen. Begitu bangun dia cari ahli takwil siapa ya. Tanya sama orang, itu bapak kalau kademen minta diselimuti maksudnya apa? Oh, bapak minta kuburannya dikijing. Ya benar dikijing. Ya, bisa jadi itu gangguan setan. Gangguan setan. Kijing tahu Pak? Kijing? Tahu ya? Jadi akhirnya kuburannya dikijing karena mimpi tadi. Dan bisa jadi itu adalah bisikan setan. Maka orang yang saleh dia akan memperhatikan apa yang bermanfaat bagi orang tuanya. Dan dia selalu mendoakan orang tuanya tanpa dibatasi waktu. Tidak berada di ujung 1000 tahun ke pasca kematian, 1000 hari pasca kematian. Bahkan setelah itu terus mendoakan. Itulah anak soleh. Nah, maka Bapak Ibu ya, keberadaan anak soleh itu anugerah. Dan untuk membentuk anak soleh itu butuh investasi. Makanya jangan sampai kita hanya memberi pemahaman kepada anak tentang urusan dunia saja, tapi yang bersangkutan tidak pernah diajari tentang prinsip beragama yang benar. Nah, saya mau tanya, di sini ada nggak pondok tahfidz terdekat di sini? Yang Bapak tahu? Di sekitar Surabaya. Al-Furqon Gresik misalnya ya, Bapak tahu ya? Al-Furqon di Sedayu. Baik. Mana yang lebih membanggakan? Coba ya, Bapak pilih. Bapak Ibu pilih. Mana yang lebih membanggakan? Anaknya kuliah di Oxford University atau mondok di pesantren tahfidz Al-Furqon Gresik? Kita elap milih kok isin. Anda merasa lebih bangga yang mana? Anaknya kuliah di Oxford University atau mana lagi kampus yang ngetren di Harvard atau di mana lagi? Ya, pokoknya kampus-kampus yang ngetren di luar negeri. Atau anaknya mondok di pesantren tahfidz yang tidak terkenal. Mana yang lebih membanggakan? Gimana? Pesantren yang benar. Banyak orang tua yang misalnya anaknya kuliah di Harvard atau di Oxford. Masya Allah. Bangganya itu dipamer-pamerin di mana. Anakku saiki ning luar negeri, terus mulai-mulai. Kuliah di sini, Masya Allah. Kuliah di Jepang misalnya. Padahal nggak jaminan begitu lulus dapat kerjaan. Saya pernah ketemu temen ya, kuliah di Jepang. Ketika dia lulus tuh bingung, nanti lulus balik ke Indonesia, Arab ngelamar kerja nanti. Padahal S2 di Jepang. Baik, makanya umumnya masyarakat itu terlalu bangga dengan anaknya. Ketika dia kuliah di mana? Ilmu umum yang itu biasanya masyarakat akan mengatakan, orang ini akan bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Sementara kosong dari masalah agama. Ya, Anda berhak untuk mengarahkan pendidikan anak mau ke ilmu umum, ilmu dunia, tapi ada satu yang tidak boleh ditinggalkan, ilmu wajib agama. Setiap anak kita harus punya ilmu wajib agama. Contohnya di mana? Masalah sholat, harus tahu dia. Akidah yang benar harus tahu. Baik. Selanjutnya, wakaf rumah singgah untuk musafir. Ini barangkali peluang wakaf yang jarang dilirik orang. Sehingga orang merasa ketika dia wakaf ya masjid atau pondok pesantren. Dia mungkin tidak pernah berpikir wakaf rumah singgah. Padahal masjidnya sudah bagus, kota infaknya banyak. Saat Jumatan diumumkan saldo pekan ini terkumpul 700 juta. Nah, 700 juta nganggur. Bapak tetap wakaf atau infak di situ, ya duitnya nganggur.
Padahal yang namanya infak akan menghasilkan pahala kalau diapain? Dipakai dan dimanfaatkan. Sehingga Anda cari masjid yang ketika pengumuman saldo Jumat ini 0. Nah itu. Berarti apa? Termanfaatkan. Kita lanjutkan. Ini mungkin di Surabaya kita sulit ya untuk menemukannya. Tapi ada beberapa teman yang punya seperti ini, rumah singgah. Nanti ini kalau ada asatidzah atau ada siapa teman-teman dari luar kota yang mau daurah atau ikut kegiatan kajian, gak usah ke hotel, ke rumah saya saja. Ini gratis. Ya, solusi ya. Tapi ada satu solusi Pak. Ada satu proyek. Saya yakin yang ada di ruangan ini ngumpulin dana sanggup untuk bikin satu. Baik, ceritanya seperti ini. Ada orang dari pelosok. Dari pelosok, dia sakit. Lalu datang ke RSUD kota. Dengan menempuh perjalanan 3 jam. Sampai di sini masih antri selama XX jam. Nah, kan biasanya lama ngantri ya. Udah? Kemudian dapat giliran diperiksa dokter 15 menit. Selesai. Kemudian dokter minta silahkan Bapak pulang dulu. Besok cek lagi. Oh ini Pak, 3 jam perjalanan, sekian jam dia ngantri. Hanya untuk mendapatkan layanan 15 menit, suruh pulang. Besok kesini lagi. Dia nggak mampu kalau di hotel. Pilihannya tidur di rumah sakit. Sudah? Bisa nggak ini kita kasih solusi? Kita buatkan rumah sehat. Ini dipakai singgah bagi teman-teman yang dari daerah yang butuh bolak-balik ke rumah sakit, barangkali mereka tidak punya tempat tinggal, bisa datang ke sini. Sehingga yang bersangkutan tidak harus sewa hotel, tidak harus apalagi misalnya tidak harus pulang, tapi dia bisa di sini. Dan di Jogja ini ada rumah singgah seperti ini. Bahkan ada beberapa volunteer yang dia bertugas sebagai kurir ambulan. Nggak dibayar, volunteer ya. Sukarela kalau mau bantu silakan. Nah mudah-mudahan kalau di Surabaya ada, cukup memudahkan. Sanggup insya Allah? Ada banyak. 1, 2, sedikit sekali ya. Baik. Selalu penuh. Selalu penuh. Berarti perlu ditambah. Insya Allah. Insya Allah ya. Ini tugas kelompok. Bagi Bapak Ibu yang ikut workshop ini, tugas kelompoknya adalah membuat rumah singgah untuk orang yang sakit. Mbah piye carane tahun depan jadi. Tahun depan workshop kayak gini lagi, tapi sampean sudah punya karya, itu sanggup nggak kira? Kita kok berat ya. Saya yakin kalau Surabaya, insya Allah bisa ya. Kalau Jogja ya barangkali masih dipikir. Kalau Surabaya sanggup ya? Bismillah. Nah. Kita lanjutkan. Berikutnya sedekah jariah. Nah, coba lihat ini. Apa sih yang dimaksud sedekah jariah? Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama madhab Syafi'iyah, dalam Mughnil Muhtaj, beliau mengatakan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama 'alal waqfi. Sedekah jariah itu dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Jadi kalau Anda mendengar wakaf, wakaf itu apa sih? Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Wakaf. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i, demikian pula yang disampaikan oleh An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan sedekah jariah adalah wakaf. Jadi para ulama memahami sedekah jariah itu wakaf. Dan bagi para sahabat, wakaf itu amalan andalan mereka. Sampai dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka pernah wakaf.
Padahal ini di tempat kita masih termasuk amal yang jarang. Kurang begitu maksimal. Baik. Sehingga kalau bisa kita buat proyek, saya sebelum mati harus punya wakaf. Entah wakaf buku, wakaf Quran, wakaf mushaf, tadi sudah wakaf bangunan dan yang lainnya. Nah, ada salah satu donatur. Beliau ngasih wakaf buku ke mahasiswa STDI di Jember. Jadi mahasiswa di sana butuh apa? Butuh buku ini. Dibelikan dalam jumlah banyak, kirim ke sana. Maka kalau misalnya Anda wakaf Quran, wangkon tambah rati woco, sudah banyak Qurannya. Sudah ganti wakaf buku yang kira-kira bermanfaat. Nah, yang mau baca buku itu mahasiswa. Maka dia wakaf buku ke mahasiswa. Walhamdulillah. Kemudian jihad dan berjaga di daerah perbatasan, ini disebutkan dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sekarang kita langsung menuju wakaf. Berapa menit lagi, Mas? 5 menit lagi. Nah, insya Allah cukup singkat. Dalam waktu 5 menit kita belajar wakaf. Tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit ya tentang wakaf. Dan pengertian wakaf dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Tahbisul asli wa tasbilus samrah. Mempertahankan pokok harta dan hasilnya disedekahkan. Jadi wakaf itu begini, Pak. Wakaf itu sedekah. Nah, wakaf itu sedekah fisik, kemudian hasil untuk masyarakat. Nah, fisik ini harus bertahan. Fisik ini harus bertahan. Hasil untuk masyarakat. Bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat secara umum. Ya, itu inti wakaf. Oleh karena itu kita perlu mempelajari objek wakaf ini seperti apa. Objek wakaf. Objek wakaf yang pertama harus objek yang permanen. Punya nilai ketahanan. Kalau dia tidak permanen, tidak punya nilai ketahanan, tidak bisa dijadikan wakaf. Wakaf nasi itu tidak bisa. Kenapa? Hah? Karena basi. Saya mau wakaf. Apa Pak? Durian. Wah itu tidak tahan lama Pak. Setengah jam udah habis. Yang kedua harus memiliki manfaat. Harus memiliki manfaat. Kalau dia tidak bermanfaat, nggak bisa diwakafkan. Mas, saya mau wakaf akik. Apa manfaat akik? Manfaat akik apa, Mas? Hah? Buat cidang. Kalau dulu bermanfaat ya, ada harganya. Sekarang harganya berapa? Hilang harganya. Nah. Yang ketiga, manfaatnya harus mubah. Manfaatnya harus mubah. Kalau manfaatnya haram, tidak bisa diwakafkan. Contoh, benda yang tidak punya manfaat mubah. Berhala. Saya mau wakaf berhala di masjid. Itu taruh mana, Pak? Jenengan tahu nggak patung Gupolo? Patung Gupolo tahu? Nggak tahu. Nah, ini gambarnya patung Gupolo. Ada patung Gupolo itu reco nggawa pentung. Nah, ini namanya patung Gupolo. Ini mahal ya, ini mahal. Saya mau wakaf kayak gini, ditaruh di masjid, contoh nggak? Di gerbang masjid taruh patung Gupolo 2 gitu. Medeni jamaah Mas, iki nek urip ayo dadi apa? Nah, seperti ini tidak boleh diwakafkan karena tidak punya
manfaat yang mubah. Apa manfaat patung? Apa manfaat patung? Nggih? Hiasan. Hiasan di rumah. Ya kalau mau rumahnya nggak dimasuki malaikat ya taruh aja patung sebanyak-banyaknya. Karena rumah yang ada patungnya, ada gambar makhluk bernyawa tidak akan dimasuki malaikat. Yang keempat, bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Apabila itu untuk pribadi, maka ya bukan wakaf lagi, ya, tapi harta milik pribadi. Sudah? Ketika harta itu memenuhi beberapa kriteria ini, maka dia boleh diwakafkan. Nah, sekarang ada wakaf produktif. Wakaf produktif. Wakaf produktif itu wakaf yang bisa menghasilkan manfaat dan dia bertahan dan berkembang. Misalnya wakaf unit usaha. Ya, unit usaha ini nanti kan gimana, Pak? Ini menghasilkan. Kemudian hasilnya dipakai untuk operasional masjid. Operasional masjid. Maka unit usaha ini bisa menghidupi unit wakaf yang lain. Ini yang kita maksud. Wakaf untuk menghidupi wakaf. Masjid ini wakaf enggak? Wakaf. Tapi kan masjid itu menyerap dana. Tidak menghasilkan dana ya, menyerap dana. Lalu wakaf produktif tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu, gunanya menghidupi objek wakaf yang lain. Sehingga dengan adanya wakaf produktif, lembaga pendidikan dikasih, tempat ibadah dikasih, rumah sakit dikasih. Walhamdulillah, ketika orang punya wakaf produktif. Terus caranya gimana, Pak? Apa kita iuran lalu bikin perusahaan? Kalau seperti itu bisa jadi bangkrut ya. Karena baru dimulai dari nol. Jangan demikian. Caranya begini. Bapak ada yang punya usaha di sini? Ibu ada yang punya usaha? Saya punya, Pak. Baik, bisa nggak buka cabang? Bisa. Usaha saya warung makan, saya bisa buka cabang ke yang lain. Baik. Anda buka cabang. Ya. Sekarang buka saham. Siapa yang mau saham untuk cabang baru? Cabang baru ini wakaf. Maka pada iuran untuk membeli saham. Cabang baru terbentuk dari hasil iuran warga. Pakai nama usaha pertama, tapi dananya dari masyarakat. Jadilah sebuah usaha produktif. Sehingga tidak dimulai dari nol, tapi franchise. Dengan harapan sudah punya brand. Kalau mulai dari nol kan bangun pasar baru. Kalau sudah punya brand, berarti dia sudah punya pasar. Itu salah satu contohnya. Nah ini teman-teman sedang mau menggalang wakaf produktif ya. Dengan cara membeli saham unit usaha yang sudah jalan, sudah established, sudah bagus keuangannya, terus kita ikut saham di situ. Mungkin Bapak ada yang baik hati, Mas saya punya usaha, sudah jalan, saya mau wakafkan. Dah, Bapak tidak perlu utuh diwakafkan. Boleh enggak sahamnya kita beli 50%? Ya enggak apa-apa. Baik, 50% kita buka donasi. Yang mau wakaf silakan. Terkumpul dana, misalnya 100% adalah 1M, 50% berarti 500 juta. Kita beli sahamnya 500 juta dari dana wakaf masyarakat. Baik, selanjutnya unit wakaf ini punya 50%. Nanti ketika menghasilkan 50% untuk masyarakat. Bisa insya Allah seperti itu. Baik, ini tugas yang kedua ya. Insya Allah, banyak sekali tugas kelompoknya ini. Pelatihan yang berhasil adalah ketika berhasil mewujudkan usaha real. Cukup? Berapa menit lagi Mas? 5 menit lagi?
5 menit terus gitu. Baik, demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah bisa keluarga. Alhamdulillah peserta seminar keluarga ini mendapatkan challenge ya, mendapatkan tantangan, yaitu ada 2 tadi ya. Yang pertama membuat rumah singgah pasien tadi ya. Seperti itu ya. Seperti rumah singgah buat orang-orang yang sakit yang mungkin dari luar kota atau bahkan luar pulau ya. Bisa, insya Allah. Dari luar pulau, jadi banyak dari NTT, dari Ambon, dari Papua ini tadi yang mereka kejauhan untuk istirahat, terus kemudian nggak punya uang juga, karena kadang sampai sebulan ya kadang berobatnya itu sih. Berobatnya sebulan. Iya. Dia bertahan di rumah singgah. Bertahan di rumah singgah. Ada 2 keluarga saya, Mas, yang punya pengalaman ke Surabaya seperti itu. Dua-duanya sepupu saya. Yang dia bolak-balik Surabaya, Paciran, Lamongan tuh, ya kurang lebih 2 jam. Kalau nggak ada kendaraan ya tidur di rumah sakit. Ya, itu jadi ini salah satu PR juga. Semoga itu kebaikan ini bisa disambut oleh peserta seminar keluarga yang ada di sini. Dan juga yang kedua adalah terkait wakaf produktif. Saya punya teman yang juga bisnisnya di headphone ya. Jadi beliau itu punya counter headphone atau kemudian servis headphone itu yang kemudian beliau menjalankan seperti ini, jadi wakaf produktif yang ya alhamdulillah justru bukan malah habis, tapi makin berkah, makin bertambah. Alhamdulillah. Yang sudah punya usaha yang sekiranya bisa settle, yang kemudian bisa dibuat cabang, mungkin bisa dengan bimbingan dari AMB Consulting ya, karena di Surabaya bukan dari Mas Iksan, tapi ada juga dari Jaria juga. Insya Allah nanti bisa mendampingi kita untuk mewujudkan apa yang Ustadz tantangkan dari kita, insya Allah. Karena sudah waktu zuhur, kita istirahat dulu ya. Jadi isoma kali ini yang perempuan bisa ke atas dulu untuk melaksanakan sholat di lantai 2 ini. Untuk yang laki-laki bisa di basement ya. Di basement itu ada musola. Jadi dari sini turun 2 lantai, bisa naik tangga.